Dan ia sengaja ke rumah sakit nih guys untuk memastikan bahwa Papa Gunawan itu masih hidup supaya Papa Gunawan itu bisa menceritakan ya ke semua orang bahwasannya memang bukan Safira yang telah mencelakakan Papa Gunawan. Nah kemudian sementara itu nih guys ya ada Mama Lestari, di mana Mama Lestari ini masih memikirkan bagaimana kondisi suaminya yang berada di ruang ICU. Setelah pasca operasi bagaimana keadaan suaminya, apakah sudah sadarkan diri atau tidak. Nah sementara itu datanglah anaknya guys, di mana di situ nih guys ya Rafael itu datang nih guys ya, dan kemudian ditanya langsung oleh mamanya apakah kondisinya dia itu baik-baik setelah dia diambil banyak darah, dan apakah pengambilan darahnya itu sangat banyak sekali sehingga membuat dia sangat lemas. Nah kemudian Rafael itu hanya mengatakan kepada mamanya dia baik-baik saja kok, dan dia tidak tahu seberapa banyak. Tapi yang jelas bahwa apapun demi papanya akan dia lakukan, asalkan itu memang bisa membuat Papa Gunawan itu baik-baik saja. Nah kemudian sementara itu nih guys ya, Mama Lestari ini masih saja menyalahkan kasus penusukan Papa Gunawan itu gara-gara Safira. Dan dia menginginkan anaknya untuk membalas dendam kepada Safira agar Safira itu masuk penjara selamanya semacam itu supaya dia mendekam di penjara. Karena apa? Memang Mama Lestari itu masih meyakini bahwa Safira adalah orang yang telah mencelakakan Papa Gunawan hingga Papa Gunawan itu memang keadaannya sangat kritis saat ini. Makanya di situ Mama Lestari meminta kepada anaknya benar-benar untuk menyelidiki kira-kira Safira itu ya sudah dilakukan apa saja nih guys oleh Julian agar dia bisa keluar. Kenapa? Karena dia itu masih tidak suka dengan Safira guys. Safira ini selalu disalahkan ya oleh Mama Lestari. Padahal jelas-jelas bukan Safira yang melakukan hal itu. Namun karena memang Safira berada di tempat yang sama kejadian itu sehingga membuat Safira itu menjadi tersangka. Nah tiba-tiba nih guys ya ada Romi yang mendapatkan telepon dari Rafael, dimana sebenarnya dia juga nggak pengen mengangkat. Kenapa? Karena tadi dia itu sempat pergi ya guys ya, dia sempat pergi gitu loh. Nanti dia akan ketahuan bahwa dia itu pergi dari bengkel sesegera mungkin karena dia telah menusuk Papa Gunawan. Akhirnya membuat ya Romi ini berusaha untuk menelpon saja, karena dia kepikiran bahwa memang seharusnya dia mengangkat telepon tersebut supaya Rafael tidak curiga bahwa dia itu tadi pergi begitu saja. Jadi dia beralasan. Nah tiba-tiba nih guys ya, dengan perasaan sangat bahagia sekali nih guys ya, dia itu langsung mengangkat teleponnya nih guys, dan dia meminta maaf kepada Rafael bahwa tadi dia langsung pergi begitu saja setelah pergi ke bengkel ya. Namun ternyata nih guys ya, dia tidak tahu semua orang bahwa Romi adalah yang telah mencelakakan Papa Gunawan. Rafael pun juga tidak tahu semacam itu. Nah, di pikirannya Romi bahwa Papa Gunawan itu memang sudah meninggal, makanya Rafael itu mengabarkan kepada Romi bahwa memang papanya itu sudah meninggal. Makanya dia itu berbelasungkawa supaya papanya itu bisa ya masuk surga semacam itu dan tenang di sisinya semacam itu, walaupun sebenarnya dia tidak tahu ya bahwa memang kenyataannya Papa Gunawan itu masih hidup. Nah kemudian di situ Rafael menceritakan bahwa Papa Gunawan itu nih guys ya masih hidup dan dia berada di ruang ICU setelah pasca operasi. Dan ternyata di situ tidak membuat Romi itu bahagia banget karena ini sangat membahayakan Romi. Jika Papa Gunawan itu tidak meninggal, tidak sekarat, pastinya Romi itu sangat terancam sekali. Karena ini sangat membahayakan dia jika semua orang tahu bahwa yang telah mencelakakan adalah Romi semacam itu. Makanya di situ Romi sangat kebingungan nih guys, kira-kira apa yang harus dia lakukan semacam itu. Nah kemudian Rafael sengaja nih guys yang menelpon Romi agar dia tuh menyelidiki kasusnya Safira, apakah keluarganya Safira itu sudah melakukan apa saja akan membuat Safira itu keluar dari penjara. Karena pastinya di situ ya Rafael tidak mau melihat Safira itu keluar dari penjara, dia harus mendekam di penjara. Nah di situ nih guys ya, Rafael juga berpikir bahwa yang telah mencelakakan dia adalah yang telah mencelakakan papanya itu adalah Safira, padahal di situ Romi. Dia tidak curiga sedikit pun kepada Romi nih guys ya. Dia hanya meminta bantuan Romi agar Safira itu mendekam di penjara. Nah sementara itu nih guys ya, Romi ini mengiyakan aja nih guys ya bahwa dia akan melakukan apapun, mendapatkan informasi apapun mengenai Julian. Kira-kira Julian itu sudah melakukan apa sehingga membuat istrinya keluar dari penjara. Tentunya Romi tidak akan pernah tinggal diam jika Safira itu keluar, karena ini juga akan sangat membahayakan Romi itu sendiri. Makanya dia mengiyakan untuk mencari informasi semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Rafael pun juga memang berhati jahat sama kayak Romi. Bahkan saat ini pun ya yang ada dalam pikiran Rafael hanyalah balas dendam kepada orang yang dia tidak suka semacam itu. Nah sementara Romi ini sangat kebingungan nih guys setelah mendapatkan kabar bahwa Pak Gunawan ini masih hidup.
ini sangat terancam karena jika Papa Gunawan tidak meninggal, jika Papa Gunawan itu tidak tewas, pastinya ini akan sangat membahayakan reputasinya Romi. Romi bisa mendekam di penjara selamanya karena perbuatan dia penusukan. Karena polisi bisa saja mencari bukti-bukti yang lain mengarah kepada Romi. Nah, oleh karena itulah yang membuat Romi ini sangat bingung kira-kira apa yang harus dia lakukan agar dia itu terbebas. Karena pastinya jika dia di penjara membuat dia sangat sedih semacam itu, ya kan? Dan jika Safira dibebaskan, kemudian Papa Gunawan menunjuk Romi sebagai pelaku, ini sangat membahayakan. Maka dari itu Romi segera bergegas-gegasnya meminta anak buahnya untuk mencari tahu dan pastinya membakar semua bukti-bukti yang menyatakan bahwa Romi adalah pelakunya. Nah, sementara itu nih guys ya, dokter itu datang dan kemudian mengabarkan kepada Mama Lestari bahwasanya di situ Papa Gunawan itu ya sudah melewati masa kritis. Namun sayangnya hingga detik ini kondisinya belum sadarkan diri. Mendengar kabar itu otomatis membuat anaknya Rafael dan juga Mama Lestari selaku istrinya sangat sedih dengan keadaan suaminya gitu loh. Ternyata dokter itu belum mengabarkan kalau suaminya baik-baik saja. Memang setelah operasinya berjalan lancar. Namun sayangnya Papa Gunawan belum sadarkan diri. Detak jantungnya pun juga masih belum normal ya. Jadi keadaan dia belum membaik sepenuhnya. Oleh karena itu dia masih memang ada di ruang ya ICU untuk mendapatkan perawatan lebih juga nih. Jadi nanti dokter akan memeriksa lebih lanjut dan akan mengabarkan kepada pihak keluarga. Nah, sementara itu nih guys ya, setelah mendapatkan kabar dari dokter ternyata kondisi suaminya tidak baik-baik saja, otomatis membuat Mama Lestari sangat bersedih nih guys ya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan karena dokter sendiri hanya bisa memberikan kabar yang terbaik ya supaya memang di situ kondisi Pak Gunawan baik-baik saja. Tentu dokter akan melakukan berbagai cara agar bisa membuat ya Papa Gunawan ini selamat dari masa kritisnya, dan pastinya akan dilakukan apapun yang terbaik semacam itu. Dan Rafael pun beserta dengan Mama Lestari menginginkan yang terbaik agar dokter melakukan yang terbaik juga. Nah, di situ Rafael berusaha untuk menenangkan mamanya nih guys ya, dan berharap bahwa papanya itu membaik dan cepat sadarkan diri. Namun di situ nih guys ya, Mama Lestari ini sangat sedih dan mengabarkan kepada Rafael. Ketika dokter menyampaikan bahwa memang kondisi papanya itu belum sadarkan diri, itu artinya bahwa kemungkinan ya papanya itu bisa meninggal tapi bisa juga sehat semacam itu. Sehingga Mama Lestari ini benar-benar sangat sedih banget nih guys ya, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia sangat sedih. Ya, namun di satu sisi apa yang dia bisa lakukan gitu loh. Dia hanya bisa berdoa dan berharap bahwa ada keajaiban bahwa Papa Gunawan itu cepat membaik semacam itu. Nah, tiba-tiba datanglah di situ Dania. Dania itu sengaja datang untuk berbelasungkawa dan juga mencari tahu apakah Papa Gunawan masih hidup. Ya, semoga Papa Gunawan itu keadaannya baik-baik saja. Dan semoga Papa Gunawan itu tidak meninggal semacam itu, dan berharap bahwa ada keajaiban Papa Gunawan. Nah, tiba-tiba di situ nih guys ya, ada anak buahnya Rom yang tak lain adalah Kunco, di mana Kunco ini membakar semua barang-barang di mana pelaku ya yang telah mencelakakan Papa Gunawan itu sebenarnya adalah Romi itu sendiri guys. Dan di situ datanglah Romi, di mana Romi ini ya mengatakan kepada Kunco anak buahnya bahwasannya memang di situ orang yang telah dia tusuk yang lain adalah Papa Gunawan ternyata masih selamat, masih belum meninggal. Artinya ini kondisinya tidak aman. Maka dari itu dia meminta anak buahnya untuk mencari tahu di rumah sakit bagaimana kondisi Pak Gunawan itu sendiri. Karena ini sangat membahayakan itu sendiri. Nah, kemudian di situ Kunco tanya bagaimana dengan bukti barang-barangnya ini. Mengenai bukti barang-barangnya ini harus dibakar semuanya, tinggal dibakar nanti lah. Kemudian itu akan hangus dan menghilang semacam itu. Nah, kemudian tiba-tiba datanglah tuh ya kan Mumun. Mumun ini tanya tuh ya kepada Kunco, dia lagi ngapain? Nah, kemudian dia menjawab bahwasanya dia tuh lagi membakar barang-barangnya Pak Bos macam itu. Nah, kemudian di situ Mumun sengaja tanya kenapa kok membakar barang-barangnya Pak Bos macam itu. Nggak tahu, dia hanya menjawab ini mungkin tidak digunakan lagi. Nah, kemudian di situ nih Kunco menyampaikan bahwa dia itu memang ada kegiatan yang harus dia lakukan sesegera mungkin. Kenapa Mumun ini tanya terus? Nah, kemudian di situ nih guys ya, karena memang dia ditugaskan sesuatu oleh bosnya, makanya di situ Mumun membantu nih guys ya, membantu membakarkan barang-barangnya Pak Gunawan itu sendiri. Jadi biarkan Mumun saja yang membantu. Nah, sementara Kunco itu bisa pergi untuk mengerjakan tugasnya. Nah, setelah dilihat-lihat Mumun, ini kan barang bosnya tuh, barangnya ini kan baju. Nah, baju bosnya Romi itu kan masih bagus. Lalu kenapa ya kok dibakar semacam itu? Nah, Mumun nggak tahu bahwa itu adalah barang bukti yang menyatakan bahwa dia yang telah mencelakakan Pak Gunawan, menusuk dengan pisau semacam itu. Nah, di situ nih guys ya, Mumun berpikir bahwa lebih baik dia memakai jaketnya itu dan menyimpan jaketnya. Karena apa? Di situ kan barang yang telah dipakai oleh
yang telah dipakai oleh Romi, orang yang ia cintai, yang dia sukai, ya kenapa harus dibakar? Kalau dia rindu kan tinggal memakai barang yang telah dipakai oleh Romi saja, semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, ada juga bantal di situ nih guys, yang ngapain dibuang atau dibakar, lebih baik di situ buat dia aja tidur semacam itu. Nah kemudian di situ akan disimpan oleh Mumun, ya jangan sampai neneknya itu juga tahu bahwa ini akan jadi rebutan neneknya dengan Mumun semacam itu. Makanya Mumun ini nih guys ya, karena senang banget dengan Romi, membuat dia tuh untuk menyimpan barang-barang Romi, padahal dia tidak tahu yang sebenarnya bahwa di situ semua barang-barang itu adalah bukti yang menyatakan bahwa dia yang telah mencelakakan Papa Gunawan dengan menusuk pisau dengan memakai baju tersebut, supaya tidak dikenali oleh banyak orang itu sendiri. Namun Mumun yang tidak tahu itu hanya merasa senang banget karena dia bisa memakai baju, ya baju yang telah dipakai oleh bosnya tersebut. Makanya dia tidak jadi membakar, jadi dia senang aja tuh. Nah sementara itu nih guys ya, kedatangan ya Dania ke rumah sakit nih guys ya, tentu saja dia pengen menjenguk Papa Gunawan. Nah kemudian sementara itu ada Mama Lestari nih guys ya, yang ternyata itu kurang suka nih guys dengan Dania yang datang ke rumah sakit. Makanya dia tanya kepada Dania, buat apa Dania itu ya datang ke rumah sakit? Emang dia disuruh adiknya untuk memastikan Papa Gunawan itu masih hidup atau sudah meninggal, semacam itu. Nah karena mendapatkan tuduhan yang tidak baik oleh Mama Lestari, membuat Dania ini merasa harus menjelaskan bahwa kedatangan dia ke rumah sakit itu yang pasti adalah untuk melihat ya bahwa Papa Gunawan itu baik-baik saja. Karena pastinya Safira itu tidak membunuh Papa Gunawan. Dengan adanya Papa Gunawan yang masih hidup, Papa Gunawan bisa menceritakan bahwa bukanlah Safira yang telah mencelakakan Papa Gunawan dengan pisau tersebut. Namun di situ nih guys ya, lagi-lagi nih guys ya, Mama Lestari itu menyalahkan Safira. Karena apa? Yang ada di kejadian pada waktu itu adalah Safira. Dia melihat dengan tangan dia sendiri, dengan mata dia sendiri bahwa Safira yang telah mencelakakan. Padahal tidak seperti itu. Memang kebetulan Safira pada waktu itu berlumuran darah karena telah menyelamatkan Papa Gunawan. Itulah yang menyebabkan Safira itu sidik jarinya dikenali oleh polisi dan dia menjadi tersangka. Padahal sebenarnya bukan Safira. Maka dari itu nih guys ya, Dania sengaja mengatakan kepada semuanya, orang yang ada di situ, Rafael dan juga Mama Lestari, untuk mengabarkan bahwasanya Safira tidak mungkin membunuh orang, apalagi Papa Gunawan. Namun ya di situ nih guys ya, Mama Lestari ini benci banget dengan Safira dan Dania. Karena dia tahu terakhir kali Papa Gunawan itu berbicara dengan Safira dan juga Dania terkait kematian kedua orang tuanya Safira dan Dania. Nah oleh alasan itulah yang menyebabkan Safira itu mencelakakan Papa Gunawan, menusuk Papa Gunawan dengan pisau. Karena Papa Gunawan yang telah mencelakakan kedua orang tuanya Safira. Oleh karena itulah Safira melakukan hal itu semua. Namun di situ nih guys ya, sekali lagi bahwa Dania berusaha untuk menegaskan bahwa apapun itu tidak benar kalau Safira yang telah melakukan penusukan tersebut. Safira dan juga Dania melakukan itu semua itu bukan tanpa adanya alasan. Bahkan di situ sebelum Papa Gunawan itu tewas atau tidak sadarkan diri, Papa Gunawan itu sempat mengatakan pertanggungjawaban mengenai atas kematian kedua orang tuanya Safira dan Dania, semacam itu. Maka dari itulah Dania kemarin untuk mencari tahu apakah Papa Gunawan itu yang telah mencelakakan kedua orang tuanya hingga meninggal, semacam itu. Makanya Dania sengaja tanya tuh, ya kan, agar melihat kebenarannya seperti apa. Ternyata justru malah ditampar tuh Dania. Dia ditampar oleh Mama Lestari karena tidak suka ya bahwa